untuk menempuh ujian ini itu kalau berhasil akan dinikmati oleh keluarga kita sampai kita pensiun. Gitu. Nah, ketika kan selama tidak aneh-aneh tetap akan pensiun loh. Di masa usia pensiun, kecuali non tengah-tengah kok aneh-aneh. Nah, aneh-aneh itu dalam tanda petik ini banyak ketika yang berhentikan magelang itu banyak. Saya bilang banyak karena jumlahnya lebih dari 2. Rata-rata kita didik-didik itu. Ya. Di gaweane Pak Susno boleh. Mau tidak mau kita kan jadi guru kan belani guru marwahnya yang kita belani bukan personalnya. Nek butuh tidak iso, ya coba kita butuh kan gitu. Nah, selanjutnya setelah Bapak Ibu sudah mulai persiapan sejak dini, nih tetapkan tujuan belajar atau targetnya. Apa di target? Targetnya mau lulus ini orang kabeh ini pasti targetnya mesti ketompo kan gitu ya. Target peningkatan level yang paling nyaman adalah Bapak Ibu yang perso sendiri. Aku ini iso ngene, sesuk targetku kudu iso ngene. Yang sewu, banyak rekan-rekan yang masih belum familiar dengan perangkat komputer. Padahal sesuk CAT ini jelas nganggo komputer. Targetnya apa? Kudu iso ngoprasekke. Rasa delok sing kanca-kancane liyane nganggo Canva dan lain sebagainya kok komputer jenengan ra butuh niku. Jenengan wong butuh nguripe, butuh ngetik karo ngeklik. Ada. Wis pokoknya niku dikuasai dulu. Target yang pertama. Itu target paling penting. Target yang selanjutnya berapa hari atau berapa jam dalam sehari jenengan arep sinau. Kalau istri saya dulu kalau mau tes itu buat tekan turun nanti saat ini pun model kan YouTube ya dipancing nanti sing kayak di dongeng ini gitu. Biasanya kan ibu-ibu nih ngomong anaknya melaku-melaku sing ibu bablas kan sama. Tapi itu target saya harus belajar dalam sehari itu berapa kali. Nah, memang punya kesibukan berarti jenengan harus memanage waktunya. Pasti kan setiap hari ada waktu slot. Ya buka YouTube, apa buka buku, apa buka yang lainnya. Sekarang teman-teman itu diberikan waktu yang luar biasa. Nah, selanjutnya adalah atur ruang belajar. Jenengan ini sinau nek kanggone nyaman. Kuwi penak pasti. Apa meneh di sini? Aku mau golek remote AC ra ketemu sih. Kok adem remote nanti. Isu beruangannya pito. Di sini pasti nyaman sinau. Ya kan? Jadi silahkan atur ruang belajar jenengan yang paling nyaman jenengan untuk belajar. Orang mau ngelisari suwe tok maca. Ini gue gawe awake dhewe lho. Iki lho Bu aku gak sinau. Nek pasti gak gawane nilai ketoke maca sing kuwi ning bahasa kuwi pindah nang TikTok meneh. Kan gitu ya. Kan ada ya yang sekarang itu udah sinau HP kan penak ya. Rasa datang ngeprint. Kecuali zaman saya tahun 2009 dulu, Arab tes CPNS itu kudu tuku kertas sing penggedaran-penggedarannya ketewunannya biar. Karena apa? Sumber belajarnya belum banyak. Kalau sekarang sumber belajar sangat terbuka luas. Bahkan FR-nya aja wis metu. Iki saya terus ngarep metu kisi-kisine iki wis metu. Nah, dia kan orang anti ngerti. Nah, sekarang wis metu. Cara dene sesuk ki arep nongken iki wis ngerti. Nek itu tidak dimanfaatkan ya eman. Nah, maka dari itu setelah panjenengan sudah punya tempat yang nyaman, punya yang tempat yang representatif untuk belajar, cari referensi. Referensi itu banyak. YouTube sing paling penak tapi dari ngrungokake. Nah, semang moco. Nek urung ketemu meneh nang Google oke. Paling penak referensi takon kancane. Kolaborasi paling penak. Karena apa? Yang dipraktekkan teman-teman saya adalah takon-takon yen. Takon-takonan. Gawe sinau apa iki? Critakno. Nek ton iki piye to metodene?
Oh nek iki piye to? Koncone kan sesuai dengan pemahaman yang diterima temannya kan diceritakan. Kayak nek gone piyambak nggih, lari-lari belajar di bahasa nek tutor sebaya itu kowe nak wong frekuensine padha. Ngoten. Makanya buka kolaborasi dengan teman-teman yang saat ini mengikrarkan kita senasib seperti jualan. Jenengan kan orang saingan. Wong yo bakal katut kabeh. Estu niku. Garek kapane kan belum ngerti. Lagi. Ini nek secara perjuangan itu kan jelas. Kita sudah menyampaikan, Pak, tolong di 2025 buat formasi persatuan pendidikan. Bahkan salah satu usulan saya yang ketiga adalah guru tidak boleh membuat SPJ, Pak. Maka hadirkan akuntan di sekolah untuk menjadi P3K. Jadi guru tugasnya yang mulang. Itu. Dan itu menjadi catatan beliau. Karena Jawa Tengah di P3K 2023 Pak Mudi dan Pak Susno itu sampai jam 2 malam itu saya WA masih balas. Banyak teman-teman kita yang menangis kala itu, dan kita memang buka ruang untuk menyampaikan pendapat sampai ada afirmasi yang 100% kala itu. Nah, belajar sesuai gaya belajar. Jangan nyadari nggak gaya belajar kita itu berbeda-beda. Ya. Oke. Ana sing seneng ngrungokake, ning ana sing seneng maca. Maca kuwi nek ora ana swara musik nang jaba uyon-uyon napa wayangan kuwi ora penak. Saya termasuk ketika belajar harus mendengarkan musik saya. Hah? Oh, nek niku ngono obah kabeh. Nah, itu pokoknya sesuai dengan. Jadi hal-hal yang membuat jenengan nyaman hadirkan. Misalkan nang dalem jenengan kok semi harus tenang, izin karo bojo, izin karo garwane. Pak, Bu, ruangan kono kae saiki tak gaweine ruang bertapa. Iya. Nah itu, maksudnya selama jenengan nyaman itu silakan dilakukan. Karena yang saya kita sudah menetapkan tujuan bahwa saya harus lulus. Karena terus selanjutnya adalah tips saya meminta bantuan. Ojo isin jaluk bantuan. Wah iku mau Pak Susno ngerti kok Pak Didik iki kepala sekolah nang ngablak. Pak minta tolong be izin lha kepiye? Saya yakin beliau di WA wis mesti dibalas. Wong WA ini rata tutup Pak Didik itu 24 jam buka terus. Masalahnya balas ibu kan ini ya, maksudnya WA kan namanya ditutup gitu. Nah ini yang ini lambang-lambang gitu. Nah, wis pokoknya nih donga sak iso-iso. Itu gitu. Terus nah ini gini mah begini sa, kini kira-kira teman-teman penjaga ini arah begadang di piye gitu. Padahal memang tugasnya kayak gitu ya. Ini ngeten Bapak Ibu. Ternyata begadang itu memang meningkatkan tingkat stres kita itu lebih cepat, gampang stres. Dan ketika kita sudah stres tidak konsentrasi. Senin besok ujian, sekolah Jumat tekan Minggu lembur. Kira-kira Seninnya jenengan maksimal ya? Ya. Maka silakan ketika sudah mau menghadapi ujian dilerengke awake. Saya mungkin disinau, aja diserang telung dino. Jadi sudah masih punya waktu berapa hari sekarang? Kalau misalkan PPT tanggal 2 Desember wis. Kan 2 sampai 19 Desember ya. PPT 2 Desember. Masih hampir 1 bulan. Gitu. 3 hari terakhir ketika mau perang lari di pikiran. Aja kaya aku nganti matani ireng ngene. Kalau diponis kurang turu karo teman-teman. Memang. Nah, terakhir nih Bapak Ibu akan menghadapi yang namanya CAT. Ya.
Jumlah soalnya betul kata Bu 145. Sudah. Daripada soal urip, persoalan urip kita tambah akeh orang satu-satu. Berbeda wae mungkin nentokke masalah wis dadi masalah gitu. Oh bapak-bapak di zaman garawari arep nanti Bu manut terserah. Wis masalah kuwi. Gitu. Makanya kita hanya akan dihadapi 145 soal dengan 90 kompetensi teknis, 12 manajerial, 10 wawancara. Nah yang 90 soal ini antara benar dan salah. Nek bener 5, nek salah 0. Nek sing selawe karo 20 kuwi soal etok-etok AP. Nanti ada apa itu range-nya 1 sampai dengan 4. Ada tadi malaikat ngono, kaya diceritake Pak Suno, nek ana wong wedok kebanan, ade padahal kudu tekan sekolahan. Apa yang harus dilakukan? Kan ada malaikat ya. Ya tak kudu bisa apa? Nek aku tetap ora telat. Nek kira-kira kepilih nang lapangan. Kan tidak seperti itu. Ya tuh kalau Pak Anu sing teko ketiga daripada telat tukang ibu kepala. Ada. Nek yo tak tulungi wae wong aku sih lupa absen ping papa. Kan gitu ya, kadang kan seperti itu. Nah, ada 10 soal wawancara, totalnya ada 670. Sehingga Bapak Ibu tadi sudah kita sepakati yang pertama apa? Tentukan target. Targetnya jenengan apa? Lakukan. Nek perlu dicatat. Nek perlu nang HP itu diwehi alarm jam mayai sinau, alarm komuni. Oh iki aku kudu sinau. Oke. Terus yang selanjutnya buat ruang-ruang kolaborasi ngeten iki. Jenengan golek nyamane karo sapa? Sing penting ora bapak lu ibu nggih. Kok aku nyamane karo Pak Kae tok sih. Kowe wong loro terus dilindikan bahaya. Ya kan? Terima kasih Bapak Ibu, mungkin itu dari saya. Saya tadi sama Wadi, pokoknya targetku berapapun jam 10 saya harus selesai. Misalkan tadi dimulai saya jam 10 saya selesai. Misalkan saya dimulai jam berapa saya jam 10 selesai. Karena apa? Yang kedua ini Bapak Ibu harus praktek langsung. Kemarin kan ada edaran untuk membawa perangkat ini kan harus praktek langsung, itu akan yang lebih menguras energi. Dan kita juga akan melihat seberapa panasnya kepala kita ketika mikir soal itu dengan tinggi ngukur. Kemarin Pak Didi ketika di Damkar itu 2 jam wis anget kalau sing umum, padahal Damkar lo ya. Damkar kan duwe semprotan. Itu 2 jam wis umum. Ini coba kita 1 jam dulu seberapa jenengan bisa mengatasi itu. Terima kasih dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri applause Bapak Ibu. Sebentar, saya beri saya dulu 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Tenang. Coba saya tes. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Ini alat musbah ya. Kurang semangat. Ulangi lagi. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Ya. Semoga di pagi hari ini semangat Bapak Ibu betul-betul menggelora ya, supaya ya, ibarat kata kalau kita mau tes itu kan
peluangnya itu hanya ada dua loh. Yang pertama lulus, yang kedua boten. Itu yang pertama. Terus yang kedua yang bisa kita lakukan juga hanya ada dua. Yang pertama ikhtiar dan yang kedua adalah berdoa seperti itu. Nah sekarang kita berada di sisi untuk ikhtiar. Yang namanya ikhtiar ibarat kata dimaksimalkan semaksimal mungkin, karena ya kalau untuk urusan hasil akhir ya sudah lah, kan sudah ada yang menentukan seperti itu, artinya diserahkan kepada yang di atas. Tapi kalau untuk urusan ikhtiar ya selama masih sehat ya harus diupayakan yang betul-betul seperti itu. Nah sebelum kita masuk lebih dalam, kita dari yang paling awal ya, ceritanya dari pintu paling depan. Pintu paling depan kemarin kan panjenengan sudah lulus di seleksi administrasi ya. Itu salah satu rangkaiannya. Setelah lulus seleksi administrasi, kalau di juknisnya itu terus jenengan akan dites kompetensi. Jadi semuanya pasti akan mengalami tes kompetensi. Buat suka tidak suka, siap tidak siap, kan berarti mending suka dan siap. Nah kita akan mengulik lebih dalam. Nah di tes kompetensi yang digunakan di dalam PKN itu dari juknisnya itu adalah menggunakan sistem CAT, Computer Assisted Test gitu. Angel bahasa pokoknya tes pakai komputer, gampangnya gitu. Nah di hari ini kita akan mereview yang pertama user interface. Ini bahasa kabel user interface atau tampilannya gampangnya gitu. Jadi kalau jenengan sudah tahu tampilannya, insya Allah besok kalau begitu tes betulan di sana kan beten kagok kayak gitu. Dan nanti setelah ini diharapkan jenengan wajib jangan satu kali, minimal 3 kali buka sendiri pakai laptop supaya tahu titik-titiknya di sisi ditunjuk. Jangan-jangan ya saya siap tes, saya sudah belajar, cuma nggak tahu nih mana yang harus diklik seperti itu. Nah untuk itu Bapak Ibu bisa langsung mawon ke link itu. Ini resmi dari BKN, bukan kita yang bikin, tapi ini resmi dari BKN, yaitu cat.bkn.go.id/simulasi. Sampai simulasinya aja. Ujiannya nggak usah, itu nanti kalau jenengan sudah daftar baru di ujiannya. Pakai HP bisa, tapi lebih real tampilannya itu pakai laptop. Sehingga kemarin sudah disertakan di dalam edaran oleh beliau Bu Warti bahwa nomor ini jenengan dipersilakan untuk membawa laptop. Dan kalau misal sekarang masih belum seperti itu, ya besok di sekolah kan mesti diantar laptop khususnya untuk teman-teman yang penjaga. Ini mesti angsal sekali kalau misal buatan internet laptop atau buatan ganda laptop, jangan mau pinjam di sekolah itu pasti boleh sekali. Sakit Bapak Ibu? Bisa? Belum Pak. Itu kalau itu dibuka linknya diakses, itu nanti Bapak Ibu tampilannya akan seperti ini. Tampilannya di depan akan seperti ini. Ada yang pernah mengakses itu? Belum. Ada yang pernah tes CAT? Berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6 5% ya, belum sedikit gitu. Kalau pas CAT tahun berapa kemarin ya Mas? Kemarin Pak. Ya kemarin tampilannya masih seperti ini pas awal atau langsung masuk? Langsung masuk, oke. Tapi kalau jenengan misal nggak bisa masuk, itu kan berarti harus daftar dulu sebentar. Itu kan ada daftar gratis, tapi jenengan tahu dulu paham dulu user interface atau tampilan dari
yang ibarat kata yang nanti akan menentukan nasibnya jenengan, kan repot itu. Ini saya agak cepat sih, buat nonton ya. Baik jenengan toko sampai malam tadi kan semuanya nanti bisa diikuti atau diulangi lagi di rumah atau di sekolah. Pendaftar. Jadi ada di BKN dan go.id ono simulasi. Enggak muncul. Nah nanti tampilan awalnya akan seperti itu Bapak Ibu. Kelihatan ya? Loginnya itu daftar dulu. Nanti kalau daftarnya terus username-nya pakai email, terus passwordnya password yang jenengan bikin pas daftar. Ini kalau sudah sukses login, nanti jenengan terus langsung klik yang mulai ujian ya, mulai ujian. Nah ini kalau diakses siang hari itu memang lemot Bapak Ibu. Itu lemotnya bukan karena internet jenengan, tapi memang dari servernya, karena se-Indonesia itu mengakses ini. Nah ini tampilannya Bapak Ibu, tampilan di dalam tes CAT ya dari Jaka dan juga CPNS. Nah yang kemarin seperti ini Bapak Ibu, untuk user interface atau tampilan ya. Ini langsung mulai simulasi. Yang bawah puternya masih seperti itu Mas? Atau di sebelah kanan? Kalau dulu sama ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah Bapak Ibu itu perlu perhatikan ya. Nah Bapak Ibu perlu perhatikan nih di tampilannya. Maksudnya kita pahami dulu tampilannya supaya tadi ketika kita jauh lebih siap, insya Allah tingkat atau grogi itu biasanya jauh lebih rendah. Kan yang jadi masalah utama itu sebenarnya bukan di masalah teknis, tapi di masalah non teknis atau di masalah mental. Dan jenengan sudah sinau ngepeng, begitu tes karena ada rasa gugup dan grogi, itu biasanya itu jadi hilang kabel yang sudah disinau. Tapi ketika jenengan jauh lebih siap, insya Allah dia jauh lebih mantap. Itu sudah rahasia umum. Simulasi. Sakit Bapak Ibu, sakit Ora kudu nganu. Engko akhir iki ana jawaban pembahasan jawaban itu ora. Langsung simpan dan lanjutkan tuh. Nah Bapak Ibu perlu diperhatikan terlebih dahulu ya ke depan ya. Nanti sambil nyoba. Ini ada beberapa bagian Bapak Ibu yang perlu jenengan bisa ya. Yang pertama tentunya soal itu sendiri ya. Nah kita dari atas dulu deh. Dari atas itu ada batas waktunya. Nah ini yang sebelah sini nih.
batas waktu itu perlu jenengan nggak perlu dilihat sering gitu, tapi cukup dilirik aja. Karena biasanya kalau dilihatnya sering-sering itu juga mempengaruhi jadi tambah grogi gitu. Jadi yang paling pojok ini itu batas waktu atau sisa waktu nih, batas waktu. Terus yang kedua itu jumlah soalnya Bapak Ibu. Yang di sebelah kanan jumlah soalnya. Nah ini jenengan sudah besok ya. Oh berarti aku harus garap 100 soal atau aku harus garap 145 soal misalnya seperti itu. Terus yang selanjutnya di sebelahnya ini adalah soal yang sudah dijawab atau sudah jenengan kerjakan gitu. Soal yang sudah jenengan kerjakan. Kalau awal ya 0. Nanti kalau sudah ada yang dipilih ya nanti dia akan nambah gitu. Terus yang sebelah sini yang paling kanan itu yang penting ya. Yang penting itu soal yang belum dijawab. Nah itu soal yang belum dijawab itu pastikan itu 0. Besok sebelum dengan klik yang sebelah kanannya atau selesai ujian. Nah untuk menjawab soalnya kan bentuknya pilihan ganda ya Bapak Ibu. Jadi ada pilihannya. Ini soalnya, terus yang sini pilihan gandanya. Di pilihan gandanya itu cukup diklik tulisannya, nggak usah diklik yang apa ini namanya, yang ada bunder-bunderannya itu loh, yang sebenarnya itu kan kecil. Biasanya jangan jadi fokusnya ini apa, effortnya lebih, upayanya lebih. Jangan fokus diklik aja tulisannya itu sudah kepilih. Nah kalau sudah kepilih, terus kita lihat yang tampilan di bawahnya. Ini ada dua. Yang pertama ini ya, yang itu pilihannya simpan dan lanjutkan. Artinya disimpan terus jangan akan melanjutkan. Itu sama modelnya dengan yang kemarin DPG, yang kemarin apa itu namanya, yang tes PPG. Simpan dan lanjutkan. Terus yang kedua, pilihan yang kedua itu lewatkan soal ini, lewatkan soal ini. Lewatkan soal ini itu untuk orang yang model mengerjakannya itu dicari dulu yang paling gampang. Lewatkan gampang pasti bisa pilih, lewatkan apa ini pasti bisa pilih. Itu kan ada yang modelnya seperti itu. Ada juga yang modelnya responnya kudu kejaran terus tekan awal ya ada. Nah itu jadi pilihan panjenengan. Jadi yang kelewatkan itu berarti dikerjakan ya, dikerjakan nanti di akhir. Iya, maksudnya yakin ini bener. Tapi model seperti itu juga ini juga bagusnya. Dia ada plus minusnya lah, tergantung jenengan nanti ya. Di sisi yang bagusnya, yang model digarap dulu sing iso gitu, itu di model seperti itu nilai dasarnya itu biasanya tinggi nanti. Tapi ya itu tadi biasanya di akhir di 5 menit atau 10 menit menjelang selesai itu berarti magang paniknya lebih karena masih ada beban ya yang belum itu. Terus biasanya kalau manajemen waktu dan emosionalnya kurang bagus itu biasanya terus jadi waktunya ngawur banget gitu. Dia sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Terus yang bawah ini Bapak Ibu bisa dilihat dan diperhatikan ini. Yang bawah itu peta per halaman. Jadi rata-rata per halaman itu 20 soal. Di situ nanti kelihatan di situ. Jadi yang belum yang sudah dikerjakan atau yang sudah dijawab dia nanti warnanya hijau, yang belum itu yang warnanya merah. Halo. Hai.
bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Nah terus terkadang ada seperti ini Bapak Ibu. Nah ini juga mungkin yang teman-teman penjaga perlu pahami betul. Ini kalau soalnya panjang, itu pasti ada. Soal yang panjang pasti ada. Ini totoan aja berani. Itu pasti ada soal yang panjang. Jangan buatan usah bingung terus itu. Ini simpan lanjutannya di mana aja bilang gitu ya. Itu jangan tinggal di scroll ke bawah gitu. Yang apa ini namanya di sebelah mana ini di sebelah kanan layar. Itu di gadget ke bawah. Atau kalau enggak di laptop atau di mana ini namanya di komputer yang digunakan itu kan mesti ada tanda panah paling kanan bawah sendiri, posisinya pasti di situ. Itu paling kanan bawah sendiri, keyboard itu ada tanda panah atas, kanan, kiri, bawah. Nah itu tinggal dengan klik yang bawah kalau dari keyboard. Nah nanti dia baru muncul nanti di bawah ada. Nah ini tadi yang tombol simpan dan lanjutkan. Terus kalau sudah dipilih nanti dia otomatis akan hijau. Nah Bapak Ibu juga perlu diperhatikan itu yang apa ini namanya pojok kiri bawah ya, yang warna hitam itu ada ketikan. Ya ketikan itu ya waktu berjalan ya. Jadi nanti Bapak Ibu betul usah diperhatikan sekali-kali aja memperhatikannya, jangan dilihatin terus gitu. Karena biasanya kalau ditambah ketikan kayak gitu itu orang jauh lebih panik gitu, jauh lebih panik. Dilihat ini sekali-kali aja, jangan dilihat terus gitu. Aja Pak, coba. Enggak, monggo. Kalau keadaan menggarap tuh tidak selesai gimana Pak? Kalau iya. Nah harapannya selesai. Nanti kalau itu kan kalau nggak selesai ada soal yang tidak terisi yang berarti. Kalau soal tidak terisi itu kalau di juknis itu nilainya 0. Jadi eman. Jadi sebisa mungkin tergarap semua. Paling seperti itu Pak. Iya. Nah sehingga jangan perlu pastikan kalau tadi supaya presentasi atau peluang poin dengan banyak ya jangan perlu perhatikan bahwa itu terpilih semua kayak gitu hijau kabin yang di bagian bawah. Kalau jangan mau mainnya lebih cepat lagi, ini satu halaman itu isinya 20 soal. Nah di sebelah kanan dan kiri itu ada tombol panah kan, ada tombol panah ke kanan, ada tombol panah ke kiri. Itu untuk membuka halaman selanjutnya. Kalau jelas misal model skripnya itu banter, orang nganggo model yang tadi lewati soal ini kan siji-siji. Tapi kalau dengan pakai tombol yang ini langsung melompat, misal, nah kalau ini kan soalnya kan hanya ada 1 sampai dengan 20. Misal jalan kok harus baru, mau sing ketinggalan nomor 60 gitu kan, jalan harus lompat ke sana jauh gitu kan. Nah untuk lompat ke sana jauh itu pakai yang tombol itu tadi panah kanan kiri. Ini simple tapi ternyata pasca mengerjakan itu banyak masuk ini bola visual malah bingung kan gitu. Aduh gitu. Itu kan sederhana ya, sederhana. Nah, jadi kalau dia satu halamannya itu ada 20. Kalau misal mau lompat dengan ke nomor 100 kan butuh banyak ya, cepetnya lewat. Ini jangan lewat itu tadi yang lewati soal ini kesemuanya. Ini simpel tapi insya Allah bermanfaat dan berguna buat jenengan. Khususon yang baru pertama kali. Kalau mungkin yang sudah 1 kali, 2 kali, Usman dan Mendik ada gambaran. Tapi kan kasihan kalau yang baru pertama kali, misal yang teman-teman terjaga gitu. Tapi sampai sini Bapak Ibu bisa dipahami?
Ada pertanyaan? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Aman? Oke, sekarang kita ke kerangka materinya terlebih dahulu. Nah, kita memetakan, kita mempelajari juga ya kerangka materinya itu ya dari aturan yang dikeluarkan oleh BKN. Nah, peraturan terakhir yang dikeluarkan oleh BKN itu di nomor 347 tahun 2024 di awal tahun kemarin, di awal tahun ini Bapak Ibu. Nah, ini juga banyak, Bapak Ibu juga hati-hati kalau nyari referensi di internet, karena banyak referensi di internet itu juga dia mengajunya pada yang tahun-tahun sebelumnya. Ya ada sedikit perbedaan. Nah, di sini sebenarnya ada semua. Nanti saya juga sertakan di link kalau Bapak Ibu mau baca-baca, dipersilakan. Nah, ini yang pertama dari tahapannya. Tahapannya tadi pada dasarnya hanya ada dua, yaitu pertama seleksi administrasi, dengan sudah melewatinya, dan yang selanjutnya itu seleksi kompetensi. Itu kan di situ sudah tertulis. Artinya mau ada banjir kayak ada gempa itu tetap akan dilaksanakan karena sudah berupa aturan. Nah, yang menarik itu di dalam seleksi kompetensi itu yang bersangkutan lakukan itu ada tiga domain ya, tiga ranah. Yang pertama itu kompetensi teknis. Nah, ini yang berbeda-beda Bapak Ibu antara yang teman-teman yang penjaga, yang guru, dan juga yang mungkin administrasi perkantoran atau mungkin yang perpustakaan ya. Itu yang bedanya itu di teknisnya. Terus untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural itu sama Bapak Ibu. Jadi yang guru, yang penjaga, yang administrasi perkantoran itu sama soal dan kalau bobotnya nanti sedikit berbeda dari yang tahun 2023. Nah, kita mulai dulu dari yang sama dulu karena ini kan itu ya ada yang tadi guru berapa Bapak Ibu? Yang dari guru 1, 2. Yang guru kelas SD lebih sedikit malah ya. Yang lain guru mapel gitu. Nah, guru mapel dengan guru kelas aja sudah beda di teknisnya. Belum dengan yang administrasi perkantoran, terus operator layanan operasional itu juga berbeda. Kemarin kebetulan baru dimintai untuk menemani teman-teman yang dari Damkar dan Satpol PP. Itu juga beda lagi teknisnya. Itu untuk tadi kan ada 3 ya, teknis, terus sosiokultural dan manajerial. Itu di teknisnya beda, sedangkan di kompetensi manajerialnya itu sama Bapak Ibu, semuanya sama. Nah, ini yang perlu jenengan perhatikan semua. Karena jenengan ngelamar guru, jenengan mau administrasi perkantoran, itunya kisi-kisinya sama. Gitu. Yang pertama itu halo, hai. Itu yang pertama. Ini yang kisi-kisi itu jadi dasar yang buat soal. Dia yang buat soal itu bacaannya dengan kisi-kisi, sehingga kita perlu sekali untuk memahami kisi-kisinya terlebih dahulu sebelum kita terjun mengerjakan soalnya. Yang pertama itu integritas. Kalau integritas ini apa Bapak Ibu? Integritas profesional boleh. Kalau integritas, pengabdian boleh.
integritas dia fokusnya itu di tanggung jawab, komitmen itu apa ini namanya, ya susah senang ya jalani, jadi itu namanya komitmen. Terus tanggung jawab ya, misal jenengan memegang suatu hal terus ada konsekuensinya dari hal tersebut yang harus jenengan terima, itu namanya bentuk dari tanggung jawab. Terus yang kedua kerjasama. Kalau kerjasama jenengan pasti langkung sholat. Jadi soal-soal yang terkait dengan tadi manajerial itu jenengan tinggal dicocokkan ke dalam 8 ini. Kan soalnya bilangnya panjang, jenengan soalnya ini paling berintegritas, pilihan jawabannya yang mana yang paling berintegritas, mana yang paling menunjukkan kerjasama gitu, mana yang paling menunjukkan komunikasi panjenengan itu baik. Terus yang keempat itu orientasi pada hasil. Nah ini orientasi pada hasil. Paling kalau kerjasama jenengan pun bisa lanjut, kerjasama itu ya jenengan harus bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat dan rekan kantor seperti itu. Ini yang diharapkan dengan BKN. Ketika komunikasi jelas, masa hanya diem aja kan nggak mungkin ya, mesti harus ada komunikasi. Terus yang keempat ini orientasi pada hasil. Nah orientasi pada hasil apa ini yang mungkin jenengan jarang dengar. Nah orientasi pada hasil itu dia berfokus kepada hasil. Ibarat kata kayak gini, kalau kita lihat ya, orang kerja ini kita dalam konteks bekerja. Orang kerja kan itu sing ngalung itu terus sebelum hasilnya orang apa-apa kayak gitu. Sehingga kalau di BKN itu salah satunya di ASN ini ya orientasi pada hasil. Entah caranya gimana, ya hasilnya harus seperti ini kayak gitu. Jadi apa ini namanya, berfokus atau berorientasi pada hasil. Sehingga ini menanggalkan orang-orang yang kemarin pencitraan, senangnya pencitraan tapi orang-orang hasilnya. Terus yang selanjutnya pelayanan publik. Pelayanan publik ini berorientasi kepada ibarat kata customer atau kepada pengguna layanan kita. Nah pengguna layanan kita siapa Bapak Ibu? Ayo, siapa? Sing jenengan layani gitu sih. Yang pertama itu jelas itu masyarakat, karena ya yang bayari ASN itu kan masyarakat. Dari duit pajak terus pajak masuk ke ASN itu masyarakat. Nah masyarakat yang ada di sekolah itu direpresentasikan ya siswa. Terus yang kedua ya wali dari siswa. Itu urutannya, siswa, wali siswa, terus baru mungkin di lingkungan sekolah, pimpinan sekolah dan lain sebagainya. Itu yang disebut sebagai pelayanan publik. Jadi orientasi, kadang bentuk soalnya itu kayak gini Bapak Ibu, jangan sudah diberikan tugas gitu ya. Terus ada nih wali siswa atau wali murid datang ke ini. Terus cara dengan tanggapinya gimana? Kan jangan harus dia mendahulukan pimpinan atau mendahulukan masyarakat. Kalau di materi yang dari BKS ini ya yang paling betul adalah mendahulukan kepentingan masyarakat. Itu clear dan terang. Terus yang selanjutnya ini pengembangan diri dan orang lain. Pengembangan diri dan orang lain ini artinya yang jenengan harus mau dan kerso untuk belajar gitu, untuk mengembangkan diri jenengan. Tapi ini jadi satu, pengembangan diri dan orang lain. Artinya enggak orang terus kita sendiri yang belajar terus pinter, tapi juga harus membawa dan mempengaruhi, memberikan dampak kepada orang lain supaya juga berkembang sama-sama. Itu harapannya. Terus yang selanjutnya 7, mengelola perubahan. Nah, mengelola perubahan ini menarik Bapak Ibu. Mengelola perubahan itu kata lainnya adalah adaptif. Adaptif ini kalau bahasa kitanya ya, bahasa kita sehari-hari itu orang kagetan. Nek ada sesuatu yang baru, misal kurikulumnya mau ganti dan lain sebagainya, itu bentuk soalnya biasanya
ya jangan pilih sih, wah ini lebih bagus yang kemarin misalnya kayak gitu. Itu tidak mencerminkan yang 7 poin ke-7 itu mengelola perubahan. Ada perubahan ya nggak apa-apa, it's fine. Ya memang harus seperti itu kan, selalu ada perubahan. Bahkan tubuh kita sendiri kan di setiap tahun akan berubah, tambah menua gitu kan. Yang tadinya nggak ada keriputnya jadi tambah ada keriputnya gitu. Itu perubahan itu keniscayaan, nggak usah kita terus wah aja lah aja yang pakai yang kemarin, itu nggak bisa. Nah sehingga di sini ada mengelola perubahan ya jenengan misalnya mesti ada soal yang seperti itu, dan jenengan yang milihnya yang paling menunjukkan bahwa jenengan pro perubahan kayak gitu, paling simpel. Oke. Terus yang terakhir pengambilan keputusan. Nah pengambilan keputusan itu kalau di dalam konteks ya, di dalam konteks pelayanan publik, kita bicaranya dalam pelayanan publik. Tapi kalau di dalam regulasi itu ada hierarkinya. Tapi kalau di dalam pelayanan publik itu tadi mengutamakan yang objek dari pelayanan. Misal, nah di sini kenapa pengambilan keputusan ada di sini? Karena jenengan juga ikut menentukan ya untuk mengambil keputusan juga. Misal, contoh misal, kalau kita yang sehari-hari aja kayak misal Pak Tolo ya, besok ya, kalau di pengalaman kita sendiri, misal di Manjogondo itu ada anak apa ini namanya terluka, itu ada anak terluka kedutan nopo-nopo atau seminggu terus ini mainan itu gitu kan, terus apa ini namanya kukunya copot gitu kan. Itu ya kita nggak perlu bikin izin banyak-banyak, ya langsung ke puskesmas seperti itu. Nah itu kan butuh kecepatan keputusan nih. Orang malah yuk kita bukan dulu anaknya setelah itu sakit. Nah seperti itu contoh nyatanya. Jadi fokus kepada objek pelayanannya. Misal jangan ditunggu oleh si A di titik apa, misal ditunggu di si A di Ngabrak, jangan sudah janjian, terus dalam perjalanan jangan terus kok dicegat sama wali murid ada yang apa-apa. Kalau dalam konteks soal itu jenengan ya pilih ketemu wali murid terlebih dahulu, bukan tadi sing padahal harus janjian misal dengan siapa gitu ya di awalnya. Itu yang menunjukkan bahwa yang tadi ada pengambilan keputusan dan juga ada orientasi kepada pelayanan publik. Terus yang selanjutnya Bapak Ibu, sampai sini cepat ya Bapak Ibu, ini kompetensi manajerial sama, baik yang penjaga, yang guru, yang administrasi perkantoran sama. Terus yang selanjutnya itu kompetensi sosio-kultural, ini juga sama, sosio itu kemasyarakatan, kultural itu budaya. Jadi ada dua kata, ibarat kata sosial gitulah namanya. Kalau di Ngabrak ini udah bagus banget nih. Apa ini namanya sosio-kulturalnya dalam tahapan praktis atau praksis, dalam hal prakteknya itu bagus. Yang pertama itu kepekaan terhadap keberagaman. Jadi semakin jenengan menghargai keberagaman, itu kan sudah keniscayaan juga ya, keberagaman itu nggak bisa ditolak. Mesti ketika jenengan terjun ke masyarakat ya pasti ada keberagaman. Nah, jenengan harus peka, di sini harus peka di dalam keberagaman, ya difasilitasi semua ibarat seperti itu. Terus yang kedua adalah kemampuan berhubungan sosial. Artinya yang jenengan gimana caranya tetap membina hubungan dengan masyarakat gitu. Ya contoh gampang di sini ya, misal walaupun kita nggak kenal tapi misal di desa kita ada yang seripat gitu ya kita ikut datang. Nah itu salah satu contoh hubungan sosial. Terus yang ketiga adalah kepekaan terhadap pentingnya persatuan. Nah ini kalau kemarin itu banyak soalnya itu terkait malah di media sosial. Jadi misal ada orang yang posting bla 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 terkait dengan apa ini namanya terkait dengan bangsa dan negara kayak gitu. Kalau jenengan disuruh untuk memilih di dalam soal itu, maka jenengan pilih yang nggak akan ikut komentar gitu. Jadi kalau ikut komentar malah nambah perpecahan. Nah karena tetap menjaga persatuan, gimana
Gitu dengan ASN abdi negara, abdi masyarakat, ya jelas malah harus membina persatuan. Dan yang terakhir nih, sedikit tapi penjelasannya banyak. Tulisannya cuma berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 huruf empati. Empati apa begitu? Yes, peduli itu sekali. Ada lagi? Yes. Empati itu biasa disebut peduli, tapi lebih spesifiknya lagi itu ikut merasakan apa yang orang lain rasakan. Misalkan jelas suatu saat pernah lihat video atau story WhatsApp ada orang makan jeruk, jelas merasa itu kecut gitu kan, padahal jangan orang makan cuma nonton tok gitu. Nah itu termasuk hubungan empati, tapi empati yang lebih kompleks itu ya di dalam pekerjaan. Misal di dalam pekerjaan ada yang kesulitan, oh jangan ya jadi memahami, oh ya dia memang lagi belajar, itu kan beda ya dengan orang iso 10 tahun, nah orang iso kan jadi beda itu tindakannya. Nah sehingga empati itu penting. Nah nanti ya ada mesti masalah kesulitan atau kesusahan yang ada di si teman rekan kerja panjenengan atau mungkin pimpinan panjenengan atau masyarakat. Ya jenengan harus mengedepankan empati itu tadi. Nah itu fokus dari jenengan. Terus tadi selain kompetensi teknis, terus sosiokultural dan juga manajerial, itu masih ada materi wawancara. Tapi soalnya ini hanya sedikit loh, sekitar 5. Nah wawancara kalau kita pahami kan, kalau kata wawancara itu kan kita diskusi langsung gitu, ada yang tukang wawancara gitu. Tapi kalau di CA BKN itu ditulis dalam bentuk soal di dalam satu paket tadi di komputer. Nah itu meliputi beberapa aspek, yaitu kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan. Nah nanti ini soalnya biasanya di belakang sendiri. Dan jangan ya pilih jawaban yang paling menunjukkan kejujuran. Terus yang kedua pilih jawaban yang paling menunjukkan adanya komitmen dari pandangan. Komitmen itu suka duka dijalani gitu. Terus yang selanjutnya ada keadilan, artinya yang paling adil. Biasanya contoh soalnya itu bentuknya ada konflik atau ada perselisihan di ruang kantor, terus tindakan jenengan gimana gitu. Dan jenengan tidak memihak, itu salah satu bentuk keadilan. Terus yang selanjutnya etika. Etika ini ya dalam konteks tadi di dalam pekerjaan. Etika ya sesuai dengan norma, gitu. Norma sosial, norma masyarakat, dan juga norma hukum. Salah satu yang muncul di tes CPNS yang Kemenkumham itu jenengan di Bagjo itu terus nemu uang gitu ya, nemu uang. Terus uangnya itu terus gimana? Yang A diserahkan ke masjid, terus yang B jenengan sumbangkan ke panti asuhan, yang C terus jenengan laporkan ke kepolisian, yang D jenengan kantongi sendiri bawa pulang. Pilih yang mana bagus? Sekilas saja, sekilas kau perlu disuruh teman-teman gitu. Bawa dewe. Ya kalau itu kan, wah ini lebih jauh bermanfaat misal ditaruh di panti asuhan gitu kan. Logika kita gitu. Tapi yang bermain itu bukan logika begitu, karena tadi yang bermain itu norma hukum, norma sosial. Di norma hukum itu sudah ada aturannya. Kalau nemu barang temuan itu prosedurnya gimana gitu. Misal kalau yang dicontoh itu ya itu berarti harus diserahkan kepada kepolisian. Mau perkara bu nanti duitnya gimana ya itu perkara nanti. Yang penting kita menjalankan norma hukum. Itu kalau dana soal etika. Dan yang terakhir kepatuhan. Kepatuhan ya itu tadi ya, kepatuh terhadap ya konstitusi. Konstitusi itu aturan. Sudah ada konstitusi kita kan dasarnya itu Pancasila dan UUD 1945.
Misal mau ada pemahaman selain Pancasila gitu ya harus disingkirkan, karena ya ibarat kata ya jangan harus patuh terhadap konstitusi. Nah ini sudah ada jumlahnya. Nah ini sedikit berbeda ya, sedikit berbeda dengan yang lalu ya. Ya semoga semua. Itu ada 145, terus untuk teknisnya itu 90, terus manajerialnya itu 25, kompetensi sosiokulturalnya itu 20, dan wawancaranya itu sejumlah 10. Biasanya di akhir soal wawancaranya. Terus untuk ininya apa namanya bobotnya ya. Jadi kalau untuk kompetensi teknis itu nek benar itu bijinya 5, salah itu nilainya 0. Terus kalau untuk yang manajerial, sosiokultural dan juga wawancara itu nilainya skala Bapak Ibu antara 1 dengan 4. Jadi kalau jenengan milih yang paling jelek itu jawabannya nilainya 1. Kalau benar ya nilainya 4. Nah ini ada tips sederhana Bapak Ibu, tapi ini akan sangat membantu jenengan terutama dalam persekoran, karena di dalam persekoran itu kan nanti di ranking ya, mau nggak mau itu kan jenengan akan di ranking skornya 21 ya akan lebih tinggi daripada yang skornya 18. Nah ini untuk meningkatkan trik untuk meningkatkan skor panjenengan terutama di yang ini ya, yang apa bukan yang teknis, yang manajerial, sosiokultural dan wawancara. Itu kalau jenengan pahami setiap soalnya pahami betul, itu biasanya mesti hanya mengarah kepada dua jawaban, iya atau tidak gitu. Itu mesti soal-soal itu mesti hanya akan mengarah kepada 2 jawaban, iya atau tidak. Nah kalau jenengan pilihnya di tengah-tengah itu ya mesti nilainya juga akan tengah-tengah. Tapi itu untuk daripada jenengan itu ngarang hitung benih gitu loh. Nah iya, jenengan ngarang hitung benih itu kan bisa saja ya benar iso sing biji papat, tapi dapat nilai 1 itu kan memungkinkan sekali kan. Tapi kan dibaca sekilas, jangan pilih yang tengah-tengah, misal bingung ya atau tidaknya, pilih yang tengah, paling betul jangan akan kebusuk itu di poin 2 atau 3. Itu wis jelas, itu paten, rumus paten. Nah itu lebih penting daripada jenengan tadi ngarang A, B, C, D, C misalnya gitu. Itu jenengan potensi kebusuk dapat poin 1-nya itu jauh lebih tinggi. Jadi jangan sampai ngarang, tapi sedikit-sedikit dibaca lah, baca secepat mungkin, ya pilih yang mana. Itu kalau waktunya misal ya cukup. Nah sementara itu Bapak Ibu penjelasan singkat saja, kalau dijelaskan masih banyak lagi sebenarnya, tapi karena kita ya terbatas waktu. Dan yang kedua, nanti kita akan mencoba nanti pemanasan Bapak Ibu, pemanasan gimana buatan usaha menggali maupun ini. Waduh aku nilainya kayak gini buat nanti untuk pemanasan. Dan dia tadi misal dengan apa, misal masih kurang ya nanti kita sinau. Dan ini hanya baru yang sosiokultural dan manajerial, jadi belum ditambahi sama yang teknis, karena yang teknis beda-beda nih. Nanti saya harus jangan ngerjain yang ini, jangan ribet banget, padahal ini waktunya beda, singkat, kapan-kapan saja itu kalau yang teknis. Nah, Bapak Ibu bisa lihat nih,
Jangan masuk ke joinmyquiz.com, terus masukkan kodenya 825231. Nah ini buat kita latihan pemanasan. Tapi soalnya insya Allah saya pilih ini yang paling mirip dengan soal-soal yang kemarin. Nah terus nanti di situ jangan akan disuruh untuk menulis nama gitu ya. Ya dikasih nama yang benar. Nanti bingung kalau nggak dikasih nama yang benar. Nah ini kita akan pemanasan, tapi di sosiokultural dan manajerialnya. Nah itu sudah ada yang masuk ya. Nah 3 orang sudah masuk. Udah ada 4, ada Bu Ani, Pak Fatul Huda, Bu Zulfa Dewi Kartika, terus Bu Asti Nugraini. Oh 10 peserta. Ada Bu Siti Mulyani, Komeng, Hermawan. Ada Rahma S, Diana Pramestani, Dani, Eko Purwantoro, Tejo, Miftahul H, Sakti Wulan Sari. Pesertanya ini totalnya berapa? 50 ya? 50, 20, 23. Tapi belum ada separuh ya. Ini ngagem HP mawon betul apa kalau yang ini. Kalau yang tadi kita kan coba review tampilannya ya, tampilan dari CATBKN. Ini namanya ini pembelajaran lah siapa sebelum nomor 2 ikut Mas. Nah kalau untuk manajerial dan sosiokultural itu sama semua, baik yang guru mau yang bapak ibu penjaga atau yang administrasi perkantoran dan lain sebagainya. Oh sudah ada 32 peserta, sudah lebih dari 50% nih yang masuk. Pokoknya jangan wajib nyoba, emang enggak nyoba. Oke, 4 menit lagi kita mulai. Lima peserta, masih ada sekitar 15 yang belum masuk. Pakai HP juga boleh. Nah, ini udah masuk.
Tiga 9 nanggung. Ini satu lagi berarti masih muter. Mulai, Bang. Oke, jam 40 menit mungkin yang 10 itu gitu apa lagi bisa diskusi sama teman sebelahnya gitu ya. Oke. Oke, kita mulai gitu Bapak Ibu ya. Tiga, dua, satu. Nah itu nanti akan muncul soal tentang jenengan, terus pilihan jawabannya di bawah. Oh, dipilih. Ini kalau kelihatan Bapak Ibu sing salah. Oh, Jawab salah. langsung menilai. Jawab benar langsung kelihatan. Tapi nggak apa-apa, wong bareng-bareng 40 orang ya. Lah, yang penting malu di latihan, tapi besok benar kan gitu. Oh ya, yang benar terus paling cepat ini yang pertama Pak Hermawan, terus yang kedua Bu Asti Nugraini, yang ketiga Bu Novita Ayu, 4 Pak Fatul Luda. Ayo Mbak Tika nomor 6. Ayo. Ini komeng uhui nomor 9. Saudara yang nomor 1 itu Bu Asti Nugraini. Nah itu soalnya ya kita cari-carikan dari yang FRFR gitu. Nanti kalau Bapak Ibu di rumah mau belajar, misal di YouTube itu carilah sing pembahasannya sing FR gitu, terus FR kompetensi teknis apa gitu. Nanti muncul banyak. Salah. Ibu Helmi Kentorer ini masih memimpin. Yang kedua Bu Reni Krisnawati, yang ketiga Pak Fatung Buddha. Pak Fatung Buddha di nomor 3. Ini pokoknya dengan coba ini seperti itu model-model soalnya. Memang kadang bacaannya kadang agak panjang dan jenengan yang agak cepat gitu. Apa yang maksudnya? Oh, Bu Helmi Kentorer terlempar sekarang di posisi ke-5. Oh, Komeng memimpin sekarang, Komeng. Wah, Pak Fatul Luda akhirnya memimpin nih, nyalip dari 3 ke 1 nih. Nah, Komeng jadi nomor 4 nih. Bu Helmi masih bertahan di nomor 5.
Oh, Pak Helmi. Nggak betul. Wahwatul Huda masih memimpin di nomor 1. Ora paham. Wah, ini yang 3 besar ketat sekali nih. Tadi Pak Fatul Huda sempat turun di ranking 3, sekarang naik lagi di ranking pertama. Ini komennya terlempar lagi, tadi sempat nomor 1. Oh, ini ada lagi nih yang naik, My Name is Boo, nomor 3. Ini memang kondisi sesungguhnya seperti itu, Bapak Ibu. Jangan mikir sambil agak ada tekanan. Itu memang seperti itu. Mas Huda masih memimpin. Sama deh pertanyaan ini. My Name is Boom tambah naik nih. Sekarang di peringkat kedua. Oh, kon meninggalkan mobil. Iya aneh tau. Jadi yang masuk meninggal. Lah tanggung jawab. Iya. Maksudnya apa? Mengulang soalnya salah. Orang saya ngomong salah ngaku. Ibu Zulfa Dewi Kartika ini naik ini jadi ranking 3. My Name is Boo turun nomor 4. Piye lagi? Piye? Pak Fatul Huda masih memimpin.
Total pesertanya 48. Ini juga melatih jenengan berpikir cepat, membaca cepat, Bapak. Karena kalau semakin cepat, biasanya semakin ayam di belakang. Tapi kalau pelan-pelan, biasanya ya itu tadi di belakang semakin kemerungsung. Maksudnya kalau waktunya mengerjakan itu misal 120 menit atau 2 jam, itu kalau total soalnya itu kan ada 145 menit. Ada soalnya 145, waktunya itu 120 menit. Artinya itu kalau kita buat satu soal itu 1 menit, itu nggak ada Bapak Ibu, nggak ada satu soal itu nggak ada 1 menit, karena waktunya itu kan 120 menit. Bu Ani naik ini dari, terus ada Pak Brian atau Bu Brian, Bu Brian, Bu Novita Ayu naik lagi, menggeser Bu Zulfa. minta tolong ke Polres. Terkait situasi cara minta tolong apa itu tanggung jawab? Iya salah. Jujur.
Aku silang guys. Sama tak tolong mau aku Pakai pojok kono. Gitu ya. Jadi kok mengerjakan kamu terbeban. Bener. Ini dengan senang hati. Salah. Mending terbeban. Jadi tetap mengerjakan. Namun terbeban. Nah, ya mau yuk anu. Serangan klasik. Oh.
Oh, 10 menit lagi nih. Ya 10 menit lagi kita close. Oh, nomor satunya sekarang udah naik ya, Bu Novita Ayu. Pak Fat menghilang, bergeser. Terus Bu Rahma S, Bu Tria, My name is Bu. Mbak Rika udah mulai naik nih, Mbak Rika. Bertemu atasan. Kita Menemui atasan besok. Sini sosi. iki kok iso? Aneh. Saya tinggalkan motor sama bagus. Aneh. Jadi gimana nih pembahasan ini jadi? Bahas pirang soal ning mateng. 1 menit lagi. Enggak apa-apa, besok lagi, tenang, besok lagi. Karena ini kan baru pemanasan gitu, besok lagi, tenang. Oh iya, Mbak Rika udah mulai naik, Jeng. Ya, Mbak Rika udah di posisi ke-7 ini terus naik. Ya, Bapak Ibu, waktunya habis, saya akhiri ya. Oh, Diakhiri kalau Dan ranking pertamanya adalah ya, ranking tiga Bu Rama, Bu Elmon, dan yang pertama Bu Novita. Ini hanya untuk latihan, Bapak Ibu, baru pemanasan gitu, dan baru 2 kompetensi, yaitu sosiokultural dan juga manajerial. Jadi belum itu dia pemanasan gitu lah kan, dengan punya pandangan oh ya kan model soalnya itu seperti ini gitu ya, memang seperti itu, tapi ya sesuai dengan yang integritas sampai dengan empati itu nanti ya. Bapak Ibu, karena kita terbatas waktu dan mungkin pertemuan awal ini kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Tapi nanti Bapak Ibu kalau misal mau tanya-tanya dan lain sebagainya dari lewat WhatsApp atau mau tanya langsung, betul apa santai mau atau santai mau ya nek dulu di Jogja nanti kan Jogja ya kan di Kolom kan juga ada Bu Rika aman.
Dia menjadi mawon segala atur kawula dingapunten anggenipun kula matur kathah pun ngunjungi samudra pangasami. Saya Ari dan semoga Bapak Ibu semua sukses besok untuk tes. Amin. Amin. Saya Ari, bila tahu walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.